Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca sekalian. Kali ini, saya akan berbagi kisah yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Cerita ini tentang seorang mahasiswi yang mengalami kejadian di luar nalar saat tinggal di sebuah kos tua. Bukan hanya gangguan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Apakah kalian berani mengikuti kisah ini sampai akhir? Mari kita simak bersama. Malam itu sunyi. Lampu kamar kos hanya temaram, membuat bayangan di dinding seolah menari pelan mengikuti gerakan kipas angin yang berderit. Angin malam merayap masuk lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari kamar sebelah. Ihik-ihik. Tangisan. Lembut, pelan, tapi terus berulang, seperti ada yang menahan kesedihan yang mendalam. Tia menajamkan telinganya. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia bangkit dari tempat tidur, melirik ke jam dinding. Hampir tengah malam. Tumben, gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya suara penghuni kos lain yang mungkin sedang ada masalah. Tapi semakin ia mencoba tidak peduli, semakin suara tangisan itu terasa mengusik. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati jendela. Korden kamar sebelah sedikit tersingkap. Dalam remang-remang cahaya, Tia melihat sekilas sesuatu di dalam kamar itu, kasur, lemari, barang-barang yang tampak tertata seperti biasa. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut kamar, tepat di tepi ranjang, ada sosok perempuan berambut panjang tergerai, duduk membelakangi jendela. Bahunya bergetar. Tia menelan ludah. Napasnya tercekat. Siapa dia? Bukankah kamar itu kosong? Tia baru saja pindah ke kota ini untuk kuliah. Ia diterima di sebuah universitas di kota yang cukup jauh dari rumahnya. Sejak awal, ibunya sudah sibuk mencari kos yang nyaman dan aman untuknya. Melalui seorang kenalan di kota ini, ibunya mendapat informasi tentang sebuah kos yang cukup besar dan terjangkau. Hari itu, ia dan ibunya datang langsung untuk melihat tempatnya. Kos itu terletak di sebuah gang kecil yang cukup sepi. Bangunannya tua, dengan ket tembok yang mulai pudar dan beberapa bagian dinding yang tampak retak. Namun, halaman depannya luas dan ada beberapa pohon rindang yang membuat suasana terlihat asri. Pemilik kos, seorang ibu-ibu tua yang dipanggil Buarti, menyambut mereka dengan senyum ramah. Perempuan itu mengenakan kebaya hijau dengan rambut disanggur rapi. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya tajam. Kamar yang kosong ada di bagian belakang, Nak. Tenang, di sini aman, ujar Buarti dengan suara lembut, namun entah mengapa, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduk Tia meremang. Ia dan ibunya mengikuti langkah Buarti melewati lorong sempit. Suasana kos ini sedikit berbeda dari yang ia bayangkan. Sepi. Sunyi. Tidak ada suara tawa atau obrolan para penghuni kos lain. Bahkan saat mereka melewati beberapa kamar, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Kamar yang ditunjukkan Buarti terletak paling belakang, berdempetan dengan sebuah kamar lain yang tampaknya kosong. Ukurannya lumayan luas, cukup untuk ditempati seorang diri. Ada kasur, lemari kayu tua, dan meja belajar sederhana. Di atas lemari, tergantung cermin oval yang tampak kusam. Tia melirik ke arah kamar sebelah. Jendela kamar itu tertutup rapat, gorden yang terpasang tampak berdebu. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kaca. Bagaimana, Nak? Cocok? Tanya Buarti. Tia mengangguk pelan. Iya, Bu. Lumayan juga tempatnya. Ibunya segera membayar uang sewa dan mengurus administrasi lainnya. Tak lama kemudian, mereka mulai berbelanja keperluan kos, membeli perlengkapan seperti sprei, bantal tambahan, dan beberapa barang kecil lainnya. Malam itu, Tia resmi menempati kamarnya. Ia berusaha menata barang-barangnya agar lebih nyaman. Namun, di tengah malam, rasa lelah yang ia rasakan perlahan tergantikan oleh rasa gelisah. Lalu ia mendengar suara itu untuk pertama kalinya. Tangisan lirih dari kamar sebelah. Suara seorang perempuan. Sedih. Berulang. Ia menajamkan telinganya, mencoba memahami suara itu.
Tapi yang bisa ia rasakan hanyalah hawa dingin yang merayap ke seluruh tubuhnya. Malam pertama di kos ini, dan entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya. Malam kedua di kos itu, Tia kembali mendengar suara tangisan dari kamar sebelah. Kali ini lebih jelas. Bukan hanya tangisan pelan seperti sebelumnya, tapi disertai isakan yang terdengar begitu putus asa. Ia berusaha mengabaikannya, menyibukkan diri dengan ponselnya, tetapi suara itu terus mengganggu pikirannya. Ia melirik jam dinding, hampir pukul 11 malam. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Perlahan, ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Ia menyingkap sedikit gordennya dan mengintip ke kamar sebelah melalui celah kecil di jendela kaca yang tertutup debu. Awalnya, ia hanya melihat kasur dengan sprei kusut, lemari kayu tua, dan beberapa barang lain yang tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang. Tapi kemudian, sosok itu ada di sana. Seorang perempuan duduk membelakangi jendela, tubuhnya berguncang pelan, bahunya naik turun seiring dengan isak tangisnya. Rambut panjangnya terurai, menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Tia menelan ludah. Siapa dia? Setahunya, kamar itu kosong. Saat mendaftar di kos ini, Buarti tidak menyebutkan adanya penghuni lain di kamar sebelah. Jantungnya berdegup kencang. Tia memundurkan tubuhnya perlahan, menutup kembali gordennya dengan tangan gemetar. Tapi tepat saat ia berbalik menuju tempat tidur, suara tangisan itu berhenti. Hening. Lalu, tok, tok, tok. Tia membeku. Seseorang mengetuk dinding kamar dari arah kamar sebelah. Pelan. Tertata. Seolah ingin menarik perhatiannya. Ia menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah imajinasi. Tapi kemudian, suara ketukan itu berubah. Bukan lagi di dinding. Tapi di jendela. Langsung di sampingnya. Tok, tok, tok. Dengan gerakan kaku, Tia kembali menoleh. Perlahan, tangannya menarik gorden, hanya sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Dan di balik jendela, dalam kegelapan malam, ada sepasang mata pucat yang menatap lurus ke arahnya. Mata yang kosong, tanpa ekspresi, namun penuh duka. Tia menjerit, jatuh terduduk di lantai. Lampu kamar berkedip sekali, lalu kembali menyala normal. Ketika ia kembali mengangkat kepalanya, sosok itu sudah tidak ada. Jendela kamar sebelah tertutup rapat, seperti tidak pernah dibuka. Namun, di kaca jendelanya sendiri, samar-samar terlihat bekas telapak tangan yang membekas, seperti seseorang baru saja menempelkan tangannya di sana, dari luar. Sejak malam itu, Tia tidak bisa tenang. Setiap kali mencoba tidur, bayangan mata pucat itu terus menghantuinya. Suara tangisan dari kamar sebelah juga semakin sering terdengar, bukan hanya di tengah malam, tapi kadang-kadang juga menjelang subuh. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah kamar itu benar-benar kosong? Ataukah ada sesuatu yang tidak terlihat, yang selama ini menghuni tempat itu? Di kampus, Tia mulai bercerita kepada teman-teman barunya, Maya dan Novi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama sejak masa orientasi mahasiswa, dan kini mereka menjadi sahabat dekatnya. Aku dengar suara tangisan dari kamar sebelah setiap malam, ucap Tia dengan suara pelan saat mereka duduk di kantin kampus. Maya, yang lebih belak-belakan, menatapnya penuh selidik. Serius, Tia? Kosmu sepi banget, ya? Tia mengangguk. Sepi banget. Aku juga belum pernah lihat ada orang keluar masuk dari kamar itu. Tapi aku yakin ada seseorang di sana. Novi menggigit bibirnya, tampak ragu sebelum akhirnya berbicara, mungkin kamu bisa tanya sama anak-anak kos lain. Siapa tahu ada yang tahu sesuatu. Saran itu masuk akal. Sepulang kuliah, Tia memberanikan diri untuk berbicara dengan salah satu penghuni lama kos itu, seorang mahasiswi tingkat akhir bernama Mbak Rina yang tinggal di lantai atas. Ketika Tia bertanya tentang kamar sebelah, ekspresi Mbak Rina berubah. Kamar itu kosong, katanya datar. Tia mengernyit. Kosong? Tapi, aku sering dengar suara tangisan dari dalam. Mbak Rina menatap Tia lama, seakan menimbang-nimbang sesuatu. Kemudian, dengan suara lebih pelan, ia berkata, dulu, kamar itu memang pernah dihuni, tapi penghuninya sudah lama pergi. Pergi kemana?
Mbak Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu berkata singkat, aku nggak bisa cerita banyak. Kalau kamu merasa nggak nyaman di kos itu, sebaiknya pindah. Perkataan itu membuat bulu kuduk Tia meremang. Ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, rasa takut Tia semakin menjadi. Ia terus terpikirkan ucapan Mbak Rina. Jika kamar itu kosong, lalu suara siapa yang ia dengar setiap malam? Seperti malam-malam sebelumnya, suara tangisan itu kembali terdengar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sela-sela tangisan, samar-samar terdengar bisikan. Tolong aku. Tia tersentak. Ia buru-buru menutup telinganya dengan selimut, berusaha mengabaikan suara itu. Tolong aku. Bisikan itu terdengar semakin jelas. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi Maya atau Novi. Namun tepat saat ia hendak menekan tombol panggil. Tok, tok, tok. Ketukan itu lagi. Bukan dari dinding, bukan dari jendela. Tapi dari dalam lemari kayu tua di sudut kamar. Jantung Tia hampir berhenti berdetak. Ia menatap lemarinya dengan napas tertahan. Perlahan, gagang lemari itu bergetar. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Seketika, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam. Tia mencengkram ponselnya erat, tubuhnya membeku dalam kegelapan. Kemudian, dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara napas. Berada tepat di samping tempat tidurnya. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe agar kami terus menyajikan cerita-cerita menarik. Tia menahan napas. Ruangan masih gelap, hanya ada cahaya samar dari celah pintu yang sedikit terbuka. Telinganya menangkap suara itu dengan jelas, napas berat, serak, seperti seseorang yang berdiri tepat di samping ranjangnya. Ia ingin bergerak, ingin menyalakan ponsel, tapi tubuhnya terasa kaku. Hening. Lalu, sesuatu menyentuh ujung kakinya. Dingin. Kasar. Seolah ada jari-jari panjang yang merayap perlahan dari bawah selimut. Tia tersentak, menarik kakinya ke atas, merapatkan tubuhnya ke dinding. Tangannya gemetar saat ia akhirnya berhasil menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih menyapu ruangan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada sosok di samping ranjangnya. Tidak ada yang berdiri di lemari. Namun, pintu lemari kayu tua itu terbuka sedikit. Dalam keremangan, sesuatu tampak bergerak di dalamnya. Dengan jantung berdebar, Tia mengarahkan cahaya ke celah pintu lemari yang menganga. Napasnya tercekat saat melihatnya. Sepasang tangan pucat mencengkeram sisi pintu. Kemudian, perlahan, kepala seseorang muncul dari kegelapan lemari. Wajah itu. Mata kosong, mulut menganga, kulit pucat kebiruan. Rambut panjangnya kusut, menjuntai hingga ke lantai. Lalu, mulutnya bergerak. Tolong aku. Suara itu nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang keluar dari tenggorokan yang hampir tak lagi berfungsi. Tia tersentak ke belakang, punggungnya membentur dinding. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin lari, ingin keluar dari kamar ini, tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, suara langkah terdengar dari lorong. Langkah pelan, berirama, semakin dekat ke kamarnya. Tuk, tuk, tuk. Tia menoleh ke arah pintu. Bayangan seseorang tampak di celah bawah pintu. Seseorang berdiri di depan kamarnya. Lalu, gagang pintu bergetar. Buarti. Suara lembutnya terdengar dari luar. Tia, buka pintunya, nak. Tia tidak bergerak. Gagang pintu terus berputar, makin kuat, seakan ada yang mencoba memaksa masuk. Tia menoleh kembali ke lemari. Sosok perempuan itu masih di sana, tapi kini ia tampak lebih jelas. Ia mengenakan gaun lusuh, tubuhnya kurus, seperti seseorang yang telah lama tidak makan. Tia mengingat sesuatu. Suara tangisan yang ia dengar setiap malam. Sosok di balik jendela. Bisikan, tolong aku. Dan Mbak Rina yang mengatakan bahwa penghuni sebelumnya sudah lama pergi. Tia sadar. Perempuan ini bukan hantu biasa. Dia meminta pertolongan. Tapi dari apa? Dari siapa? Gagang pintu masih terus berputar. Lalu, tanpa peringatan. Tuh!
Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali. Di depan pintu, bayangan Buarti tidak ada lagi. Dan ketika Tia kembali melihat ke arah lemari, sosok perempuan itu sudah menghilang. Namun, di cermin yang tergantung di atas meja, sesuatu tertulis dengan samar. Lari. Tia menatap tulisan di cermin itu dengan jantung berdebar kencang. Lari. Tangannya gemetar. Sadar bahwa ia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama, Tia segera meraih ponselnya dan menghubungi Novi. Tangannya masih gemetar, membuatnya kesulitan menekan tombol panggilan. Nada sambung berbunyi. Ayo, angkat, Nov. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suara Novi terdengar di ujung telepon. Halo? Tia? Kamu kenapa? Novi, tolong aku, suara Tia hampir berbisik, penuh ketakutan. Astaga, suaramu kenapa gemetar gitu? Kamu di kos? Iya, aku harus keluar dari sini. Sekarang? Aku sama Maya ke sana sekarang. Novi langsung menutup telepon. Tia tidak menunggu lebih lama. Ia segera mengambil tasnya, memasukkan barang-barang seadanya, lalu berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum ia bisa meraih gagang pintu, Tuh. Suara langkah itu terdengar lagi. Mendekat. Tia menahan napas, telinganya menangkap suara lirih dari luar. Tia? Nak, buka pintunya. Suara Buarti. Lembut, penuh bujukan, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk Tia meremang. Tia, ayo, nak, jangan takut, sini, ibu bantu. Gagang pintu bergetar. Kali ini lebih keras. Seolah seseorang mencoba memaksa masuk. Tia mundur perlahan, matanya melirik ke jendela. Dia bisa melompat keluar. Tapi sebelum ia sempat bergerak, tuh! Lampu kamar tiba-tiba berkedip lagi. Dan dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Cermin di atas meja. Sosok perempuan itu ada di sana, berdiri di belakangnya, dengan wajah pucat dan mata kosong. Tia membeku. Tapi kali ini, perempuan itu tidak menangis. Tidak merintih. Ia hanya mengangkat tangannya, dan menunjuk ke pintu. Mata Tia melebar. Ia paham. Dengan keberanian yang tersisa, ia menguatkan diri dan menghambur ke pintu. Gagangnya masih bergetar, tapi Tia menarik napas dalam dan langsung memutarnya. Begitu pintu terbuka, ia melihat sosok Buarti berdiri di depan kamar. Namun, tidak seperti sebelumnya. Wajah Buarti terlihat berbeda. Matanya tampak lebih gelap, bibirnya menyeringai lebar, dan kulitnya terlihat lebih pucat. Tia tersentak, mundur selangkah. Saat itulah, dari belakang Buarti, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Tia! Novi dan Maya muncul di ujung lorong, wajah mereka panik. Melihat kehadiran teman-temannya, Tia langsung berlari keluar kamar, melewati Buarti tanpa menoleh. Novi dan Maya segera menariknya menjauh. Buarti tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan tajam, senyumnya masih melekat di wajahnya. Namun, saat mereka bertiga melewati gerbang kos, suara lirih terdengar dari belakang. Tia, kamu milik ibu. Tia menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang hampir membuatnya menangis. Begitu mereka berada di luar area kos, tubuhnya mulai lemas. Lututnya terasa goyah, dan Maya segera memegang bahunya agar ia tidak jatuh. Kita harus pergi dari sini, bisik Novi. Tanpa berpikir dua kali, mereka bertiga berlari menjauh dari tempat itu. Dari kejauhan, Tia menoleh sekali lagi. Jendela kamarnya tampak gelap. Dan di balik kaca, samar-samar, ada sosok yang berdiri di sana. Menatap mereka pergi. Jangan sampai ketinggalan cerita lainnya, subscribe dulu ya. 3 hari setelah meninggalkan kos itu, Tia masih sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, terbayang suara tangisan, ketukan di jendela, dan tatapan kosong dari sosok perempuan di lemari. Ia kini tinggal sementara di rumah Novi. Setiap malam, ia tidur di kamar Novi, tapi meskipun ada sahabatnya di dekatnya, rasa takutnya belum benar-benar hilang. Maya dan Novi tahu Tia belum sepenuhnya pulih. Karena itu, mereka tidak pernah membiarkannya sendirian.
Pada hari keempat, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kos itu. Maya menghubungi beberapa kenalannya, dan akhirnya mereka menemukan seseorang yang tahu tentang tempat itu. Seorang mahasiswa senior yang dulu pernah hampir ngekos di sana. Kos itu gak beres, katanya ketika mereka bertemu di sebuah kafe dekat kampus. Dulu ada seorang penghuni, seorang mahasiswi, yang tinggal di kamar sebelah kamarmu, Tia. Tia meneguk ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi dengannya? Tanyanya pelan. Mahasiswa itu menghela napas. Dia hilang. Begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi yang aneh, setelah dia menghilang, pemilik kos bilang kamar itu kosong dan tidak pernah ada yang menempatinya sebelumnya. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Tia merasakan hawa dingin merambat ke tengkuknya. Ia mengingat sosok perempuan di lemari. Suara bisikan, tolong aku. Apa mungkin, perempuan itu adalah penghuni sebelumnya? Aku nggak tahu pasti, lanjut mahasiswa itu, tapi yang jelas, orang-orang bilang, setiap beberapa tahun, ada saja penghuni baru yang tiba-tiba jatuh sakit atau berubah jadi pendiam. Beberapa bahkan hilang tanpa jejak. Maya dan Novi saling pandang. Tia menggigit bibirnya. Bu Arti. Senyumannya yang lembut, sikapnya yang selalu tampak baik. Namun, sesuatu tentang dirinya selalu terasa salah. Tia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di kos itu. Yang ia tahu, ia nyaris tidak pernah keluar dari tempat itu hidup-hidup. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke gang tempat kos itu berada. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kos itu sudah tidak ada. Bangunannya masih berdiri, tapi tampak terbengkalai. Catnya lebih kusam, jendelanya tertutup rapat, dan halamannya dipenuhi rumput liar. Tidak mungkin, bisik Maya. Seorang warga sekitar yang kebetulan lewat melihat mereka dan bertanya, cari siapa, nak? Kami mau lihat kos Bu Arti, ujar Novi hati-hati. Pria itu mengernyit, lalu tertawa kecil. Bu Arti? Kos itu sudah lama kosong. Tidak ada yang tinggal di sana sejak 5 tahun lalu. 5 tahun. Tia merasakan darahnya berdesir. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tubuhnya terasa dingin, seolah-olah angin malam tiba-tiba menusuk ke tulangnya. Dengan langkah gemetar, mereka meninggalkan tempat itu. Di kejauhan, di balik jendela gelap kos yang terbengkalai, sesuatu seperti bergerak. Sosok berambut panjang, berdiri diam, menatap mereka pergi. Demikianlah kisah yang menimpa Tia di kos tua itu. Misterinya masih belum terpecahkan, dan entah apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Satu hal yang pasti, jika kalian merasa ada sesuatu yang aneh, jangan pernah mengabaikannya. Selalu waspada, karena terkadang, yang tak terlihat justru yang paling berbahaya. Terima kasih sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.